Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Muhtadi. Saya dari kelas manajemen 19E, program studi manajemen Universitas Saputra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan return dan risiko portofolio. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan konsep daripada return dan risiko portofolio tersebut. Yang pertama adalah return. Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Return investasi terdiri dari dua komponen utama, yaitu yield atau komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Yang kedua adalah capital gain atau loss, komponen return yang merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga, bisa saham maupun surat utang jangka panjang, yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Kemudian ada return total investasi dapat dihitung sebagai berikut, yaitu return total sama dengan yield ditambah capital gain atau loss. Kemudian ada return realisasi atau realized return, return yang telah terjadi atau return aktual yang dihitung berdasarkan data historis atau ex post data. Return historis ini berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi atau expected return dan risiko di masa datang atau conditioning expected return. Return yang diharapkan, expected return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Berbeda dengan return realisasi yang bersifat sudah terjadi. Return yang diharapkan merupakan hasil estimasi sehingga sifatnya belum terjadi. Kemudian ada return yang dipersyaratkan atau required return. Return yang diperoleh secara historis yang merupakan tingkat return minimal yang dikehendaki oleh investor atas preferensi subjektif investor terhadap risiko. Kemudian dilanjut ke risiko itu sendiri, yang dimana merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, berarti semakin besar risiko investasi tersebut. Beberapa sumber risiko yang mempengaruhi risiko investasi adalah risiko suku bunga, risiko pasar, risiko inflasi, risiko bisnis, risiko finansial, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang, dan risiko negara atau country risk. Di sini ada risiko sistematika dan risiko tidak sistematis. Maksudnya risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis atau risiko pasar yaitu risiko yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan. Sedangkan risiko tidak sistematis atau risiko spesifik, risiko yang terkait dengan perubahan pasar secara keseluruhan. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang dimana sesuai dengan video yang dicantumkan tersebut mengenai perhitungan return dan risiko portofolio. Di sini ada tugas sebuah portofolio terdiri dari saham PT Astra Internasional Terbuka atau ASII dan PT Akasa Wira Internasional Terbuka atau ADES. Di soal yang dipertanyakan itu adalah carilah return saham untuk tahun 2016 sampai 2017. Kemudian yang kedua adalah tentukan expected return masing-masing sekuritas apabila diketahui probabilitas sebagai berikut. Tahun 2016 probabilitasnya 0,15, yang kemudian tahun 2017 adalah 0,20. Yang soal terakhir, tentukan expected return dari portofolio tersebut apabila alokasi dana masing-masing sebesar 50%. Di sini ada penjelasan bagaimana setiap soal yang dipertanyakan dicari dari step by stepnya. Tapi saya akan menjelaskan bagaimana estimasi return dan risiko sekuritas. Di sini saya akan menjelaskan menghitung return yang diharapkan. Untuk mengestimasi return sekuritas sebagai aset tunggal atau stand-alone risk, investor harus memperhitungkan setiap kemungkinan terwujudnya tingkat return tertentu, atau yang lebih dikenal dengan probabilitas kejadian. Secara matematis, return yang diharapkan dapat ditulis sebagai berikut. Di sini tertera rumus yang dimana dalam hal ini adalah E dalam kurung R sama dengan return yang diharapkan dari suatu sekuritas. Kemudian
RI sama dengan return ke I yang mungkin terjadi. Kemudian PRI sama dengan probabilitas kejadian return ke I, dan N sama dengan banyaknya return yang mungkin terjadi. Dari estimasi return yang dilakukan tersebut terdapat metode yang dimana dihususkan dari terfokus pada perhitungan-perhitungan yang akan digunakan. Yang pertama ada estimasi return yang diharapkan bisa dilakukan dengan perhitungan rata-rata, return baik secara aritmatik atau arithmetic mean, dan rata-rata geometrik atau geometric mean. Dua metode yang dapat dipakai adalah rata-rata aritmatik. Arithmetic mean lebih baik dipakai untuk menghitung nilai rata-rata aliran return yang tidak bersifat kumulatif. Yang kedua, rata-rata geometric mean sebaiknya dipakai untuk menghitung tingkat perubahan aliran return pada periode yang bersifat serial dan kumulatif, misalnya 5 atau 10 tahun berturut-turut. Dalam perhitungan return dan risiko portofolio tersebut juga adanya perbandingan metode rata-rata aritmatik dengan geometrik. Yang dimana di sini metode arithmetic mean kadang-kala bisa menyesatkan, terutama jika pola distribusi return selama suatu periode mengalami prosentase perubahan yang sangat fluktuatif. Sedangkan metode geometric mean yang bisa menggambarkan secara lebih akurat nilai rata-rata yang sebenarnya dari suatu distribusi return selama suatu periode tertentu. Kemudian hasil perhitungan return dengan metode geometric mean lebih kecil dari hasil perhitungan metode arithmetic mean. Yang terakhir, perhitungan tingkat perubahan aliran return pada periode yang bersifat serial dan kumulatif sebaiknya menggunakan metode geometric mean. Sedangkan arithmetic mean akan lebih baik dipakai untuk menghitung nilai rata-rata aliran return yang tidak bersifat kumulatif. Kemudian di sini ada estimasi risiko yang dimana rumusnya itu terdapat dua rumus varians dan rumus varians dan deviasi standar. Variasi return sama dengan O kuadrat. Oke, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana perhitungan yang pertama tadi dari return atau mencari expected return, kemudian ada risiko. Jadi kesimpulan dari perhitungan yang telah dijelaskan di video tersebut, bahwasannya expected return itu adalah 1,62% dan risikonya itu 8,37%. Dan hal tersebut menjadi pembuktian bahwasannya perhitungan yang dilakukan dari segi rumus-rumus yang sudah digunakan tersebut mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang dipertanyakan dari pertanyaan di awal tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dari segi penjelasan yang saya jelaskan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.